Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulungduk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 19. Di awal video ini, di saat Pak Hakal bersiap dengan magicnya, Aden yang terus melumpuhkan para mons yang dikendalikannya berpikir, kau silakan saja berpura-pura tidak bersalah. Dirimu itu bawa Dark Demonic Energy. Menemukanmu itu juga sangat mudah. Berarti sana orang sekarang termasuk Hakal. Jumlah warlocknya pelan-pelan berkurang. 5, 4, 3. Apa yang terjadi? Apa yang perbuatannya Bali? Di tengah kebingungannya akan dengan apa yang terjadi, Curse pun memberitahunya. Mereka tidak menghilang. Dragon Slayer King, Dark Demonic Energy itu menuju ke suatu tempat. Ternyata, seperti perkataan Curse, Dark Demonic Energy tersebut terkumpul pada Pak Hakal yang kini menggunakan magic pamungkasnya sembari berteriak, "Aku berikan kepadamu penghormatan atas nyawa mereka dan setengah nyawaku. Wahai penghuni Underworld yang mulia, turunlah ke sini." Tentu saja, Aden yang bisa mendengar teriakannya sontak terkejut, di mana ia bisa menduga apa yang sedang dilakukannya. Ditambah lagi, tepat di langit di atas mereka, muncul sebuah pusaran portal yang membuat mereka semua kebingungan panik. Apa-apaan itu? Apa dunia sungguh akan berakhir? Meskipun begitu, para mons yang dibawa kendali Pak Hakal kini tersadar satu persatu. Apa yang kulakukan sekarang? Apa kalian sudah kembali normal? Curse of Domination-nya dilepas? Apa yang terjadi? Munch Bali yang sama sekali tak melepaskan pengertiannya daripada portal di atasnya berteriak, "Semuanya berkumpul, pertempuran sungguhnya dimulai sekarang. Aku tidak pernah merasakan energi sejahat ini. Itu apa? Apa yang..." Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang terjatuh dari portalnya hingga menghancurkan lantai di bawahnya. Meski hal itu membuat beberapa monster terluka, untungnya Munch dan pria Skertel tak terkena dampaknya karena Aden muncul di depan mereka dan menahan tekanannya dengan pedangnya. "Munch Bali, pokoknya semua orang ke tempat yang aman sekarang juga. Pergilah sejauh yang kau bisa, keluar dari gereja ini." Tentu saja, Aden mengatakan itu bukan tanpa alasan, karena ia tahu sosok yang jatuh itu bukanlah tandingan para Munch di sana. Lalu di tengah ketegangan itu, sosok yang jatuh itu pun mulai muncul dengan berkata, "Udaranya alam bumi, sungguh dunia yang indah, bagai mimpi. Aku terkejut, makhluk-makhluk menyedihkan dan selemah itu bisa hidup di sini. Siapa yang mensumonku ke sini?" Aden yang terus memperhatikannya berpikir, Hakal sialan, dia mensumon sesuatu yang tak bisa dipercaya." Curse juga berkomentar, "Aku tak pernah mengira akan melihat dia di sini. Ini tidak terduga." Kemudian, mendengar sosok itu yang mencari siapa yang mensumonnya, Pak Hakal pun mendekat mengatakan, "Talos, aku mastermu. Aku mengerahkan setengah nyawaku untuk memanggilmu ke sini. Sekarang, patuhilah aku dan bunuh semua orang-orang." Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sosok yang disebut Talos itu telah memenggal kepalanya. "Kukira summonerku memiliki jiwa yang lezat, tapi kau ini sangat kotor. Aku tak mau memulai hitungan pertamaku dengan jiwamu." Melihat tindakannya yang begitu kejam, Aden pun menggertakkan giginya berpikir, "Talos, Demon Underworld yang membawa kehancuran pada dunia di hidupku sebelumnya. Dia pintar, jadi dia pastilah Talos rank tinggi. Bahkan menurut kebanyakan Swordbuster, dia itu sulit untuk dilawan. Di hidupku dulu, aku bisa menaklukkan dia dengan sekali serang, tapi tidak sekarang." Apa ini? Kenapa mereka semua pingsan? Apa Anda? Curse yang tahu kebingungannya berkata, dia memiliki special skill bernama Elusive Fog. Dia dapat mengisap life force orang-orang yang menghirup kabutnya, dan mereka terjebak dalam mimpi buruk. Tapi tentu saja, itu akan bekerja padamu karena kau milikiku. Aden membalas, "Kukira aku mengenalnya, tapi siapa dia sebenarnya?" Curse menjelaskan, dia Mephisto, Talos yang suka menipu dan cerdik. Dia sempat berani menipuku di hidupku dulu, tapi pada akhirnya aku memperbudak jiwanya. Mendengar perkataannya, Aden pun menghela napasnya menimpali. Dia pernah mencoba menipu sang Underlord. Dia pastilah sudah tidak waras juga ya.
Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja Aden dikejutkan ketika Mephisto telah berada tepat di depannya. Sungguh manusia yang menarik, kau bisa bebas bergerak bahkan di dalam kabutku. Aku penasaran, jiwamu rasanya seperti apa? Seketika itu juga, Aden menenangkan dirinya sembari berpikir. Dia memang terlalu strength tinggi, berada di hadapannya saja membuatku luar biasa tertekan. Curse juga berkomentar, jangan takut Dragon Slayer King, Mephisto belum utuh sekarang. Ritual summon dari manusia itu sangat tidak stabil tadi. Karena itu, Mephisto bahkan tidak memiliki setengah kekuatan aslinya. Mendengar hal itu, Aden yang merasa bisa menghadapinya tersenyum mengatakan, "Hah, bla bla bla. Kau terlalu banyak bicara, Mephisto." Mephisto yang tak menduganya pun tersentak bertanya, "Apa? Bagaimana kau bisa tahu namaku?" Aden tersenyum membalas, "Namamu terkenal di bahkan dunia bumi. Kau adalah Talos peliharaan yang sang Underlord seret-seret bagai anjing. Kalau kau tak tahu cara menipu sang Underlord, aku bisa memberikan sedikit tips untukmu." Mendengar perkataannya, Mephisto yang merasa begitu diremehkan berteriak, Apa? Talos peliharaan? Memberikanku tips? Berani-beraninya kau? Aku ini bangsawan di kalangan Talos, manusia bodoh. Berani-beraninya kau mengatakan itu di hadapanku." Tepat setelah mengatakan itu, Mephisto pun melayangkan cakarnya yang membuat Aden segera melompat menghindarinya. Meskipun begitu, Mephisto yang terlanjur kesal langsung menatapnya menekankan, "Akan kutunjukkan padamu bagaimana rasanya jika jiwamu dirobek selama hidupmu sepertiku." Mendengar hal itu, Aden yang tak mengerti maksudnya pun bertanya pada Curse. Seperti dirinya, apa yang dia bicarakan? "Curse, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Curse pun menjelaskan, "Bukan menyembunyikan sih tepatnya. Aku cuma menggunakan dia untuk eksperimen pada jiwa-jiwa Talos. Contohnya untuk melihat apakah dia bisa tidak pingsan meskipun jiwanya dirobek dan disambung lagi dan lagi. Atau untuk mencari tahu bagaimana cara memberi rasa sakit pada jiwa-jiwa." Sembari mendarat kembali ke tanah, Aden membalas, "Aku sempat lupa kau itu siapa. Kau kan sinting juga ya?" Curse menimpali, "Ya, aku jamin, aku tidak sinting dirimu." Kemudian, karena terlalu banyak orang di sana, Aden pun berniat untuk bertarung di tempat lain. Namun baru saja Aden akan melangkah pergi dari sana, Mephisto datang menerjangnya. "Kau mau kabur kemana, dasar manusia menyedihkan?" Seketika itu juga Aden menunduk menghindari cakarnya yang dengan mudah menghancurkan bangunan di belakangnya hingga ia berpikir, "Wah, katanya dia bahkan tak memiliki setengah kekuatan aslinya, tapi dia masih tetap sekuat ini." Namun di saat ia berpikir seperti itu, serangan Mephisto kembali datang yang membuat Aden refleks menahan dengan pedangnya. Meskipun begitu, Aden tetap saja terdorong mundur hingga menghancurkan tiang di belakangnya. Melihatnya yang masih bisa bertahan, Mephisto yang semakin jengkel dengannya berkata, oh ya, kau sungguh bertahan setelah terkena seranganku. Kau memang bukan manusia biasa ya." Sembari kembali bangkit berdiri, Aden sendiri berpikir, aku tak bisa menggunakan perisai Banshee karena dia masih perlu waktu untuk pulih. Untuk mengalahkannya, hanya ada satu pilihan. Meskipun aku tak menyukainya, berkat upgrade elixir yang Hakal berikan padaku, semua kemampuanku meningkat satu level. Bahkan kemampuan yang tak kuduga pun ikut meningkat. Aku heran, apa aku harus berterima kasih padanya atau tidak. Tapi power of Gluttony milik Beelzebub telah meningkat, dan sekarang ia mampu memanifestasikan jiwa-jiwa yang dimakannya dengan mengubah mereka menjadi Wraith. Dengan pikiran seperti itu, Aden pun menggunakan salah satu skill Beelzebub, Wraith Enslavement, yang membuat Mephisto terlihat kebingungan. "Hah? Energi apa ini? Apa? Wraith Enslavement? Tapi kan hanya warlock yang menggunakan teknik demonic energy yang bisa menerapkan itu. Bisa-bisanya kau." Bersamaan dengan munculnya Wraith High Troll yang pernah diserap oleh Beelzebub, Aden pun tersenyum membalas, "Aksi yang sesungguhnya dimulai sekarang. Subjek eksperimen Underlord nomor 1. Mephisto menimpali, "Dasar brengsek. Aku tunjukkan padamu neraka terparah itu seperti apa." Kita beralih kembali pada Alice yang nampaknya tengah kebingungan dengan tempatnya berada. Di mana aku? Ini indah sekali." Di tengah kebingungannya, kepala Dewa Gereja Holy Fire, salah satu dari 3 agama besar, sebut saja Lord of Holy Fire, mendekatinya dengan mengatakan,
Sudah lama aku tak melihat manusia. Aku harus kembali tidur. Jadi, ambil saja divine powernya dan pergi. Dengan tingkah polosnya, Alice menunjuknya bertanya, "Apa kau sang god?" Tentu saja, sikapnya yang seperti itu membuat Lord of Holy Fire terkejut. Aku? Kau baru saja menunjuk jadi kepada aku?" Dengan begitu percaya diri, Alice menegaskan, "Apa kau tahu betapa kesulitannya aku karenamu? Aku perlu pengembalian disertai bunga ya." Sembari berjongkok di depannya, Lord of Holy Fire yang merasa aneh berpikir, sungguh anak yang pemberani. Dia minta dewa yang dia yakini untuk membayarnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Apa seorang mencemarinya atau semacamnya? Aku memang sedang bosan. Ini akan menghiburku. Dengan pikiran seperti itu, Lord of Holy Fire yang bisa mengetahui kebenarannya tersenyum mengatakan, "Baiklah, aku akan bayarmu untuk hidup saat ini dan hidup yang dulu." Alice yang kini berbalik bingung membalas, hidup yang dulu?" Lord of Holy Fire melanjutkan, "Anak yang takdirnya diubah oleh seseorang yang telah kehilangan takdirnya sendiri. Kuharap perjalanan barumu arahnya berbeda kali ini. Aku menantikan takdir barumu." Kita beralih pada Mephisto yang nampak begitu jengkel karena harus berhadapan dengan White High Troll yang terus menyerangnya dengan Fire Magic. Sungguh menyebalkan. Buat apa menggunakan Fire Magic, ha? Kau bukan apa-apa dibandingkan apinya orang itu. Di tengah gerutuannya, tiba-tiba saja Dan muncul di belakangnya berkata, "Perhatianmu teralihkan oleh sekedar High Troll eksperimen nomor 1. Seketika itu juga Mephisto yang tak bisa bereaksi terjun bebas ke tanah dengan tangan dan sayap kirinya yang terpotong. Hingga Dan tersenyum puas mengejeknya. "Kau pikir kau bisa mengabaikanku hanya karena kau menghadapi High Troll ya?" Bersamaan dengan tubuhnya yang gemetaran karena begitu marah, Mephisto membalas, "Berani-beraninya kau, lengan dan sayapku yang indah. Aku takkan pernah memaafkanmu dasar makhluk tak penting." Aden menimpali, "Eksperimen nomor 1. Kenapa kau tak minta lengan dan sayap yang baru saja kepada Underlord? Siapa tahu dia akan memberimu sayap malaikat yang imut." Tunggu. Tidak, kau akan mati di sini." Tepat setelah Aden mengatakan itu, White High Troll-nya yang telah berdiri di belakang Mephisto langsung menggunakan Fire Magic. Melihat ledakan apinya yang cukup besar, Aden pun berkata pada Curse, "Maaf Curse, kurasa kau harus mencari subjek percobaan baru." Curse membalas, "Pikirkan saja dirimu sendiri dulu, Dragon Slayer King. Subjek percobaanku tidak akan mati semudah itu." Tentu saja, Curse mengatakan itu bukan tanpa alasan, di mana Mephisto kembali bangkit, bahkan dengan lengan dan sayapnya yang telah kembali pulih. Melihat hal itu, Aden yang tak bisa menahan keterkejutannya berkata, "Aku paham, dia itu High King Talos, tapi bagaimana dia bisa selamat dari itu? Lengan dan sayapnya juga pulih loh." Curse menjelaskan, dia berbeda dari Talos lain. Alasan utama dia menjadi High Talos adalah karena Mephisto memiliki ketangguhan terkuat dari semua Talos, dan api tidak bekerja terhadapnya. Aden yang kembali bersiap dengan pedangnya membalas, "Api tidak bekerja, tapi dia tampak takut terhadap api tadi." Curse menimpali, "Itu, dia takut api karena aku pernah bereksperimen kepadanya untuk meningkatkan resistensi apinya. Aku masukkan dia ke dalam api neraka paling panas, dan dia bertahan lama di sana." Aden yang baru mengetahuinya melanjutkan, "Malah kau yang memberinya trauma?" Kemudian, Mephisto yang telah kembali pulih tersenyum berkata, "Trik kecilmu tak bekerja manusia. Apa kau lihat perbedaan antara kau dan aku sekarang?" Curse yang ikut merasa tegang bertanya, "Hei, apa kau punya strategi lain Dragon Slayer King?" Aden membalas, "Aku tidak tahu apa aku bisa mengalahkannya sekarang, tapi aku tak mungkin meninggalkan orang-orang ini." Tepat setelah mengatakan itu, Aden pun menerjang maju menghadapi Mephisto segera langsung, di mana mereka berdua bertarung begitu intens hingga memporak-porandakan area di sekitarnya. Sayangnya kekuatannya yang sekarang bukanlah tandingannya, hingga Aden hanya bisa terkapar di saat Mephisto mendekat mengatakan, "Kau lebih kuat dari manusia biasa, tapi itu tidak cukup untuk menghadapiku." Aden yang tak bisa bergerak dari sana hanya bisa berpikir, sama seperti sebelumnya, aku tak bisa fokus dan mengantuk. Seperti inikah hidup kedua aku berakhir? Aku seharusnya memberikan orang-orang itu sedikit tamparan agar tahu rasa. Aku masih memiliki begitu banyak orang yang harus kulindungi.
Aku seharusnya bisa lebih kuat dari hidupku sebelumnya. Aku mati lagi. Ini benar-benar akhirnya. Dan hal terakhir yang kulihat adalah wajahmu, si terkutuk itu. Dan ini pun diakhiri dengan, saat ada yang berpikir seperti itu, Mephisto yang begitu girangan melayangkan serangannya sembari berkata, "Anggaplah sebagai suatu kehormatan kau bisa tewas di tanganku."